Ini kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Ya, Yesus dan Isa dia tidak bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. Ini dari tadi gua pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi nih. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil, ya. Tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Okay. sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa zoom nggak? zoom. Ada yang bisa zoom? Ini Atau ini ada sini aja kok. Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda Yesus bukan Isa itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Ezra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yesus itu adalah Yeshua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang dimaksud sama apanya? Yang dimaksud sama adalah profilnya atau sosoknya. Kalau kisahnya atau perspektifnya memang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Kalau di Kristen lahir di dia sempat menyebut kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahir di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang. Itu di Bethlehem itu mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak, bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita soal Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Aduh sama saya. Sejak SMP sudah hatam Injil.
Ngaji cerdas. Karena ciri-cirinya dia sebagai itu kan nggak ada domba. Karena kalau di sana nggak ada ciri-ciri domba, itu lah kurang lebih. Gimana? Terus kenapa emang? Kalau ada korma, kenapa? Kalau nggak ada korma, kenapa? Berarti bukan di situ lahirnya. Berarti bukan di situ lahirnya. Nih dengerin nih. Yang di belakang tuh yang diri 4 orang, takut tabokin nih. Katanya di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Itu pertanyaan saya dulu. Kalau ada, kenapa? Karena berarti dia sudah lahir di situ. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem siapa? Ya tanyalah sama Pausana. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Mari kita buka surat Maryam mulai ayat yang ke-20. Diawali surat yang ke-16 bahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan sarqiyya. Itu ayat yang ke-16 dalam surat Maryam. Surat Maryam surat yang ke-19. Sebelumnya saya tanya dulu, Maryam itu agamanya apa? Maryam agamanya apa? Kurang keras. Maryam agamanya apa? Maryam agamanya Siti Maryam apa? Jelas itu ya. Masya Allah, wis nggak ngerepotin. Tadinya pakai tembok aja. Kalau pakai itu ya nggak apa-apa, alhamdulillah, keren lah. Belum mulai ya, belum mulai. Maryam agamanya apa? Islam. Maryam sujud nggak pada Allah? Maryam sholat nggak? Surat apa yang menceritakan Maryam sholat? Ali Imran. Ayat berapa yang menyatakan Maryam itu sholat dan sujud? Hah? Iya, dari mulai 16, 17, 18, 19. Ya. Ali Imran 50. Oh, dari mulai 44 sampai 55. Maryam sholat, Maryam zakat, Maryam menjaga Nabi Isa. Wah, seterusnya. Ya, Mas ya? Oke? Oke. Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang bisa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Ya. Yesus dan Isa Dia tidak bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. bisa. Ini dari tadi gue pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Nih. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil, ya. Tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Okay. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1 malah. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa Bisa zoom, nggak? zoom. Ada yang bisa zoom?
Ini Atau ini ada sini kerja aja kok. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda Yesus bukan Isa itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus, Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Esra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus. Bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Esra Soru. Pendeta Esra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang dimaksud sama apanya? Yang dimaksud sama adalah profilnya atau sosoknya. Kalau kisahnya atau perspektifnya memang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Kalau di Kristen lahir di dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahirnya di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang Itu di Bethlehem itu mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, Mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak, bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Aduh sama saya. Sejak SMP sudah khatam Injil. Ngaji cerdas. Karena ciri-cirinya Nabi Yesus tadi itu kan gak ada domba. Karena kalau di sana kan gak ada sisi domba, itu lah kurang lebih. Gimana? Terus kenapa emang? Kalau ada korma, kenapa? Kalau nggak ada korma, kenapa? Berarti bukan di situ lahirnya. Berarti bukan di situ lahirnya. Nih dengerin nih. Yang di belakang tuh yang diri 4 orang, takut tabokin nih. Katanya di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Itu pertanyaan saya dulu. Kalau ada, kenapa? Karena dari Yesus nggak lahir di situ. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem siapa? Ya tanyalah sama Pak Usana. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Mari kita buka surat Maryam mulai ayat yang ke-20. Diawali surat yang ke-16 bahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan sarqiyya. Itu ayat yang ke-16 dalam surat Maryam.
Surat Maryam surat yang ke-19. Sebelumnya saya tanya dulu, Maryam itu agamanya apa? Maryam agamanya apa? Kurang keras. Maryam agamanya apa? Maryam agamanya Siti Maryam apa? Jelas itu ya. Masya Allah, wis nggak ngerepotin. Kalinya pakai tembok aja. Kalau pakai itu ya nggak apa-apa, alhamdulillah, keren lah. Belum mulai ya, belum mulai. Maryam agamanya apa? Islam. Maryam sujud nggak pada Allah? Maryam sholat nggak? Surat apa yang menceritakan Maryam sholat? Ali Imran. Ayat berapa yang menyatakan Maryam itu sholat dan sujud? Hah? Iya, dari mulai 16, 17, 18, 19. Ya. Ali Imran 50. Oh, dari mulai 44 sampai 55. Maryam sholat, Maryam zakat, Maryam menjaga Nabi Isa. Wah, seterusnya. Ya, Mas ya? Oke? Oke. Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang bisa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Apal gue. Sembah dan puji Dia yang Raja. Saya bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Ya, Yesus dan Isa dia tidak bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa. bisa. Ini dari tadi gue pegang-pegang. Begini, jadi kalau dia mengatakan Yesus bukan Nabi, bukan Isa, ya, berarti dia belum punya yang ini, atau belum punya bahkan yang ini. Ini lebih kuno lagi. Ada beberapa Bible yang menggunakan nama Isa Al-Masih. Nggak usah yang kuno-kuno lah, yang baru aja lah. Ini apa? Kitab Suci Injil. ya, tahun 2011 yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Okay. Sama lembaga yang dipegang. Yang dia pegang juga itu TB1 itu. TB1 malah. Ya. Ini LAI diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Pokoknya resmi lah ya itu. Hah? Resmi pokoknya. Ya, resmi lah. Diakui. Ada yang bisa Zoom nggak? Zoom. Ada yang bisa zoom? Ini Atau nah ini ada sini kerja aja kok. Isa Al-Masih. misal masih jelas ya? Jelas. Oke. Jadi yang dia katakan berbeda Yesus bukan Isa itu dia memahaminya hanya dari sisi teologi. Kalau dari sisi dari sisi teologi dan juga dari sisi perspektif, ya. Jadi yang namanya nama orang itu adalah bisa paralel. Paralel itu artinya Bersamaan gitu. ya. Contoh misalnya, di sini ada tulisannya Petrus. Inggris nggak tahu Petrus. Inggris taunya Peter. Ya. Inggris taunya ada lagi nama James. Di sini namanya Yakobus. Sama nggak? Sama. Nanti ada lagi Matthew. Di sini Matius. Nanti di sono di Inggris ada John. Di sini Yohanes. Tapi maksudnya sama kan? Sama. John sama Yohanes itu sama. Peter sama Petrus ya maksudnya sama. Begitu juga Yesus dengan Isa. Berarti Elia perlu belajar dari pendeta Esra Soru. Ya. Mengenai Yesus dan Isa itu hanya masalah transliterasi. Transliterasi artinya gini. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yesus itu adalah Yesua. Oke. Di dalam bahasa Aramaiknya itu Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Yunaninya Isus.
bahasa Inggrisnya baru Jesus. Di Indonesia jadi Yesus. Di Cina apa? Yesu gitu. Jadi itu adalah transliterasi. Jadi kalau dia bilang Yesus dan Isa tidak sama hanya karena perspektifnya yang berbeda, berarti dia tidak tahu yang namanya transliterasi. Dia harus belajar lagi dengan pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru aja ngakui Isa, Yesus itu sama. Yang dimaksud sama apanya? Yang dimaksud sama adalah profilnya atau sosoknya. Kalau kisahnya atau perspektifnya memang berbeda. Di situ juga diceritakan bahwa kalau Isa di Islam itu lahir di bawah pohon kurma. Iya. Kalau di Kristen lahir di dia sempat menyebut kandang domba. Kandang domba. Padahal di Perjanjian Baru, di seluruh Perjanjian Baru tidak ada cerita Yesus lahir di kandang domba. Hanya ada kata-kata di Yesus ditaruh di palungan. Iya. Kalau palungan sama mereka dikonotasikan lahir di kandang domba gitu. Karena ada palung. Padahal nggak ada kata-kata Yesus di sini lahir di kandang. Itu di Bethlehem itu mana ada pohon kurma? Gitu loh.